Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Masih tetap dalam acara pengajian kitab Kifayatul Atqiya. Dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni dengan adanya agama Islam. Sebelum kita membahas terlebih lanjut, saya akan klarifikasi masalah pemaknaan di pengajian yang kemarin, pembahasan yang kemarin, yaitu dalam lafadz durun. Ternyata di sana dimaknai permata. Yang benar maknanya mutiara, bukan permata. Baik, melanjutkan dari pembahasan yang kemarin, yaitu dalam qaidah fa'alaihi tasyinun li dhahirihil jali bisyari'ati liyanura qalbun mujtalah wa tazula anhu zulmatun kayyumkina li tariqatin fi qalbihi antansila. Jadi tariqah dan hakikat itu tidak bisa tercapai kecuali dengan syariat. Oleh karenanya seorang salik, orang yang akan menuju kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mestinya harus menghiasi amaliyah zahirnya dengan syariat, supaya hati bisa bersinar dengan sinarnya syariat, dan supaya kotoran-kotoran yang ada dalam hati yang disebabkan dengan adanya maksiat itu bisa hilang. Karena maksiat adalah merupakan kegelapan yang sampai kepada hati, begitu juga taat adalah merupakan sebuah cahaya yang juga berdampak nanti ke dalam hati. Oleh karenanya, mengapa kita harus menghiasi amaliyah zahir kita seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya? Li'ajli ayyumkina li tariqatih nuzulun fi qalbihi, supaya tariqat nanti bisa singgah di dalam hati kita. Kenapa demikian? Karena hati kalau sudah bersinar, noda-noda kotoran sudah hilang dengan sebab kita mengerjakan syariat dengan baik, maka otomatis tariqat akan singgah, akan bisa berdiam dalam hati kita. Karena hati adalah di mana Allah melihatnya. Artinya Allah tidak melihat kepada bentuk badan kita, bagaimana fisik kita, mau jelekkah, mau cantikkah, hitam, kuning, lain sebagainya, itu tidak ada pengaruh bagi Allah. Yang dilihat adalah hatinya, bersih apa tidak. Dan Allah juga tidak melihat seberapa besar amaliyah kita. Karena yang dilihat oleh Allah adalah hati. Di sini disebutkan idzil qalbu mahallu nadhrillahi. Karena hati adalah tempat di mana Allah akan melihat, li'annallaha la yanzuru ila suwari wal a'mal. Allah tidak pernah melihat kepada bagaimana bentuk fisik kita dan seberapa besar amaliyah kita. Yang dilihat adalah hati kita, bersih apa tidak. Maka dengan cara apa kita bisa membersihkan hati? Yaitu dengan cara melakukan syariah dengan baik. Oleh karenanya, kalau sekarang banyak kosmetik, banyak skincare yang bisa membersihkan badan kita, bisa membersihkan wajah kita, ada syariah dan juga taat yang bisa menyinari hati kita. Terus terkait masalah thariqah. Thariqah itu jalan yang
bisa kita menuju kepada Allah itu sangat banyak, sangatlah banyak. Ada sebagian ulama menjalani thariqah dengan cara duduk-duduk di antara manusia, mengajari manusia bagaimana caranya kita beribadah, mengajari manusia bagaimana caranya kita berpuasa dengan baik, juga mengajari manusia dengan akhlak-akhlak yang baik. Al-Imam Al-Ghazali, beliau berkata, siapa orang yang tahu akan ilmu dan mengerjakan dengan baik, kemudian diajarkan kepada orang lain, maka orang yang semacam ini adalah yang mempunyai derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang semacam ini bagaikan matahari yang menyinari kepada lainnya. Dirinya juga bersinar, juga bisa menyinari pada orang lain. Dan orang yang semacam ini bagaikan orang yang memakai minyak misik. Dirinya juga harum, orang lain juga ikut harumnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada juga jalan-jalan menuju kepada Allah dengan cara bikasratil aurat, memperbanyak wirid. Artinya melakukan ibadah, selalu melakukan ibadah. Sholat, puasa, baca tasbih, baca Al-Quran. Ini juga termasuk hal-hal yang bisa mengantarkan kita kepada Allah, menuju kepada Allah. Dan hal yang seperti ini adalah dilakukan oleh orang-orang al-mutajarridina lil ibadah, yang pekerjaannya setiap hari tidak ada lain yaitu untuk beribadah terus kepada Allah. Dan juga hal yang semacam ini dilakukan oleh min turukis sholihin, jalan-jalannya orang yang soleh. Nah, kita tahu yang dimaksud orang soleh adalah bukan orang yang soleh giginya, bukan. Tapi yang dimaksud adalah orang-orang yang melakukan hak-haknya kepada Allah dan juga hak-haknya kepada hamba-hamba Allah. Begitu juga ada sebagian melakukan thariqah dengan cara berkhidmah kepada ulama, berkhidmah kepada ahli fikih, berkhidmah kepada ahli sufi, ahluddin. Ada. Dan thariqah yang semacam ini adalah afdalu minan nawafil, lebih utama dari melakukan amalan-amalan sunnah. Kenapa demikian? Li'annahu ibadatun wa i'anatun lil muslimin, karena selain merupakan ibadah dan juga membantu kepada orang-orang Islam. Oleh karenanya, Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani, beliau berkata, saya sampai kepada Allah bukan karena saya selalu sering qiyamul lail, beribadah di waktu malam. Saya sampai kepada Allah bukan karena saya selalu berpuasa di siang hari, walakin wasaltu ilallahi ta'ala bil karami wat tawadu'i wa salamati sadri. Saya sampai kepada Allah dengan sebab dermawan, karom itu maknanya dermawan, wat tawadu'i, dan tawadu, tidak mempunyai sifat-sifat sombong, wasalamati sodri, dan selamatnya dada. Yang dimaksud bukan dada-dada ini, tapi hati. Jadi memang banyak jalan-jalan yang menuju kepada Allah, tapi tetap syariat yang harus didahulukan. Mau thariqah apapun, mau apapun thariqahnya, harus didahului dengan syariat yang baik. Oleh karenanya, dalam kitab Kifayatul Adqiya sangat jelas bahwa di sini supaya thariqah dan hakikat tercapai, maka harus menghiasi amaliyahnya dengan syariat seperti itu. Jadi mungkin cukup dari kami. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang baik, karena terus terang saya sendiri sebenarnya tidak layak dan sangat tidak pantas mengajar kitab Kifayatul Adqiya, karena saya sudah diberi
diperintah oleh guru, maka saya memberanikan diri untuk mengajar kitab, membahas kitab Kifayatul Atqiya walaupun dengan bahasa yang amburadul. Jadi mohon maaf kepada para netizen dan pemirsa jika ada kesalahan, lebih-lebih dalam pemaknaan atau dalam makna al-murad. Jika ada salah, kami siap menerima kritikan yang sebaik-baiknya. Akhirnya dari kami, ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.